memang pada waktu itu tanggal 15 Maret itu saya mulai batuk. Hmm. Lalu 3 hari kemudian demamnya muncul. Hmm. Nah, jadi saya menganalisa sebelum itu terjadi, memang sejak tanggal 28 Februari itu anak saya dirawat di rumah sakit. Oh, Jadi selama kurang lebih 5 hari anak saya dirawat. ya. Lalu setelah rawat inap juga masih harus menjalani terapi Hmm. sampai terakhir tanggal 13 Maret itu pun saya hentikan terapinya karena harusnya masih 3 kali lagi, cuman waktu itu keadaannya sudah, wah, protokol di rumah sakit itu sudah semakin ketat Hmm. dan sudah tidak nyaman kalau saya membawa anak kecil. Ya, ya, ya. Nah, jadi cuma tebak-tebakan saya saja kemungkinan ada kontribusi dari saya mondar-mandir di rumah sakit atau apa, Tanggal hingga tanggal 15 Maret itu 15 ya. itu saya mulai batuk. Lewat dari 4 hari panasnya, Mm-mm. saya memutuskan untuk periksa lab ke rumah sakit. Nah, dari situ kemudian eh, dari hasil lab darah saya itu memang eh, leukositnya tinggi walaupun belum sampai lewat 10. Oh, itu Tapi ya hasil penanda toraks saya imunitas itu ya. dinyatakan bronchopneumonia. Nah, Oh, tapi ya. saya tidak dirawat. Saya pulang dibekali dengan antibiotik dan obat turun Pulang panas, tetap ya. pulang. Jadi dirawat dirawat di rumah. Hmm. Nah, tapi kemudian sampai di situ berapa hari kemudian panasnya turun. Hmm. Lalu tanggal 22 itu sebelum panas turun itu saya ternyata dipantau oleh puskesmas di tempat saya tinggal. Dan di Ya, situ saya ya. dinyatakan sebagai PDP. Lalu kemudian saya dijadwalkan untuk ikut rapid test dan juga ikut swab pertama dan yang terakhir kemarin swab kedua. Berarti Nah, ini rapid test itu saya tanggal ah, 27 Maret mm, itu hasilnya negatif. tanggal 27 Maret Maret hasilnya swab negatif. Di swab, di rapid, rapid uh, negatif. negatif. Ya, ya. Nah, tapi beberapa hari kemudian saya mulai demam lagi saat malam terutama. Saat Oh. malam demam, tapi paginya turun. Nah, Hmm. berapa hari seperti itu kemudian saya kembali ke dokter. Hmm. Kembali ke dokter. Lalu saya dikasih obat lagi, antibiotik lagi, dan turun lagi demamnya. Nah, baru kemudian tanggal 6 April saya di swab, baru seminggu kemudian hasilnya dikabarkan positif, tanggal 13 April. Jadi Oh. perjalanannya di situ, lalu kemudian saya masuk isolasi secara mandiri. Hmm. Ya, 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 ya. Tapi berarti sebelumnya waktu negatif itu status tetap ya, Pak? Atau berubah? PDP, masih PDP, Tetap masih PDP ya. karena belum dijadwalkan swab juga. Waktu saya kena batuk dan demam itu emang lagi berita tentang penyebaran COVID itu sudah sangat sangat luas gitu ya. Hmm, ya. Sehingga agak was-was juga. Kemudian saya berpikir apakah saya kena. Hmm, Lalu mulai situ juga saya sudah membatasi diri untuk tidak menggendong anak saya lagi, tidak hmm, bermain dengan mereka. Jadi isolasi mandiri tapi tidak maksimal. hmm. Nah, baru kemudian ketika hasil swab keluar tanggal 13 April itu kebetulan saya sedang ada di luar, sedang ada keperluan. Nah, saya mendengar itu di luar dikabarkan dari puskesmas bahwa saya positif COVID. Nah, pada saat itu saya merasa sempat tidak percaya juga. Gejala klinis saya sudah reda sejak 8 April gitu. Hmm, Lalu sampai sekarang kemudian tidak muncul lagi. hmm, Agak nggak percaya juga, tapi lebih banyak kagetnya sebenarnya. Dan bahkan hmm. pada waktu itu saya merasa saya tidak berani pulang. Ah. Saya mampir di sebuah pom bensin, saya lama di situ untuk Hmm, merenungkan saya pulang atau enggak, karena takut kalau saya ya. pulang, saya menularkan keluarga, menularkan anak-anak saya. Ada ibu kami juga di rumah yang sudah lansia. Hmm, ya, Saya ya, ya. berpikir begitu. Wah. Hingga sampai akhirnya kemudian
saya menelpon seorang anggota jemaat yang kebetulan beliau adalah seorang survivor dari COVID. Oh, ya. Dan dia meyakinkan saya, dia hitung-hitung tanggal saya di swab, kemudian diumumkan. Jadi kemungkinan saya harusnya sudah lebih aman. Oh. Jadi beliau share banyak tentang bagaimana menjalani melalui masa karantinanya, melalui masa COVID-nya itu. Akhirnya saya berani pulang. Ya, bagaimana reaksi keluarga, Pak? Ya, justru malah istri saya yang meyakinkan saya, udah pulang nggak apa-apa. Oh, iya. Segera pulang ya. Aduh, kok ini saya kalau pikir, memang positif kok malah di jalanan ini ya, lebih baik di rumah gitu ya. Saya di parkiran di pom bensin itu cukup lama sekali, sampai bertelepon dengan anggota saya, jemaat saya itu sampai 30 menit lebih kami bertelepon. Masa isolasi itu memang saya hanya minum vitamin dan suplemen. Dan kemudian juga ada anggota jemaat yang mengirimkan VCO, katanya juga bagus. Ya sudah, saya konsumsi juga VCO itu. Dan tentu makan makanan yang bergizi. Dan kesempatan bagi saya untuk minta makanan yang lezat juga. Dan puji Tuhan anggota jemaat itu menopang. Jadi mereka bergiliran untuk mengirimkan kami makanan setiap hari karena mereka tahu kami sekeluarga harus dikarantina. Jadi kami nggak bisa berbelanja keluar. Nah, jadi kalau masa isolasi hanya itu aja. Sedangkan obat-obatan dari dokter itu hanya ketika batuk dan demam itu. Antibiotik dan juga penurun panas dan obat batuk itu diberikan. Setelah isolasi mandiri tanggal 13 itu hanya vitamin dan suplemen dan beberapa pelengkap yang lainnya. Nah, lalu ketika saya dinyatakan positif tanggal 13 April, lalu kemudian 2 hari berikutnya istri saya dan ibu saya juga dipanggil oleh puskesmas untuk dilakukan rapid test. Dan hasilnya keluar hari itu juga, bersyukur, puji Tuhan mereka negatif. Sedangkan anak-anak tidak dilakukan pemeriksaan. Lalu Bapak mesti melakukan tes lagi ya? Sudah, kemarin tanggal 28 April saya sudah dilakukan swab. Baru aja ya? Ya, kemarin. Kemarin. Ya. Waduh. Nah, hasilnya belum tahu. Seperti tahu nih, kita tahu semua, kemungkinan hasilnya juga akan seminggu ke depan baru keluar. Jadi saya masih belum setenang Pak Jedi. Seperti prosesnya Pak Jedi kurang lebihnya. Kalau seandainya positif lagi, apa yang selanjutnya ya? Nah, itu saya sama-sama juga belum kita tahu. Tidak berharap. Tapi kalau seandainya positif 2 kali, apa yang terjadi, Pak? Mestinya. Nah, kemungkinan saya akan diperpanjang masa isolasinya, atau bahkan mungkin disyaratkan untuk dirawat barangkali. Saya kurang tahu juga. Karena kondisi Bapak masih baik ya, secara fisik. Iya, memang baik. Kemarin ketika saya swab kedua itu, saya tanya, sebenarnya status saya gimana sekarang? Dan mereka mengatakan kalau saya itu adalah OTG, termasuk OTG. Orang tanpa gejala. Positif tapi OTG gitu ya. OTG. Ya. Berharap yang kedua nanti hasilnya keluar seperti Pak Jedi. Iya. Ya, memang ketika masuk masa isolasi itu, saya pikir, wah, hidup saya akan sangat membosankan dalam ruang isolasi saya. Tapi kemudian, ternyata seiring berjalannya waktu, saya menjalani dengan cukup menyenangkan. Selain ada banyak orang yang memperhatikan dan mendoakan kami sekeluarga, dan itu menjadi kekuatan bagi kami, ditemani oleh orang-orang yang dengan sapaannya melalui WA, melalui telepon, dan juga menguatkan. Dan teman-teman yang memperhatikan kebutuhan kami. Dan juga dalam masa itu, kebetulan kami, para pendeta di Cawang itu, diminta untuk membuat video sapaan kepada umat yang juga sedang ada di rumah saja. Jadi saya mengisinya dengan
ya sedikit-sedikit menggarap video berupa renungan singkat 5 menit sampai 7 menit. Dan ternyata itu memberikan makna bagi saya. Ketika menyiapkan video itu, kebanyakan inspirasinya juga dari pengalaman saya menjalani masa isolasi ini. Sehingga firman Tuhan itu pertama-tama berbicara dulu buat saya. Pada akhirnya firman Tuhan yang mau saya bagikan, mungkin pertama-tama itu yang menguatkan saya, dan semoga juga menguatkan umat yang menyaksikannya. Jadi saya mengisinya dengan, ya, yang Bapak ingat salah satu ayat atau refleksi Bapak yang Bapak maksud tadi yang menguatkan gitu. Iya. Dari Ayub 42 ayat 2 itu menjadi satu hal yang menguatkan saya. Di situ dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, itu sungguh saya aminkan bahwa firman Tuhan ini mau berbicara kepada saya. Ketika saya menghayati, kenapa saya harus melewati pengalaman COVID-19 ini, ternyata Tuhan punya rencana yang indah bagi saya. Nah, memang sebelumnya, kalau boleh saya berbagi, saya itu udah dideteksi punya sakit diabetes itu sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi kemudian saya merasa saya bisa mengatasinya dengan coba mengubah pola hidup, pola makan, dan lain sebagainya. Tapi ternyata saya tidak berhasil dalam perjalanan itu. Tapi saya tetap tidak mau berupaya untuk datang ke dokter dan bagaimana mengobatinya. Saya tidak minum obat, saya tidak melakukan upaya untuk pengobatan. Hingga saya udah kena terserang itu, kaki saya tuh mati rasa dan sensitif, dan kadang-kadang muncul rasa nyeri. Nah, ketika saya mulai batuk, demam berapa hari waktu itu rasa nyerinya itu hampir setiap saat. Itu terus berlangsung. Sehingga saya bukan hanya tidak bisa tidur karena demam, tapi juga karena rasa nyeri itu. Saya jadi kualitas tidurnya sangat sangat berkurang. Nah, barulah di situ kemudian ketika konsul dokter saya ungkapkan keluhan saya itu, dan dokter menyatakan saya disuruh periksa lab juga, dan gula saya pada waktu 325. Lalu HbA1-nya itu yang cukup tinggi, 10,3. Nah, itu harusnya batas maksimalnya 6,5, mungkin dokter lebih tahu. Nah, di situ baru kemudian saya harus ikut terapi insulin. Nah, mulai dari situ kemudian sampai saat ini saya 3 kali sehari harus suntik insulin setiap sebelum makan. Karena dokter mengatakan memang penderita diabetes itu imunitasnya menjadi rendah. Jadi akan sangat mudah terserang penyakit. Jadi dokter membayangkan saya cukup berbahaya dalam kondisi wabah COVID seperti ini, menjadi cukup rentan juga. Nah, jadi dalam masa saya berobat tentang COVID itu, tentang demam saya, tapi justru saya dibukakan untuk segera memeriksakan kondisi yang nggak kalah jauh lebih buruknya dari penyakit COVID. Karena dokter bisa mengatakan komplikasinya bisa ke jantung, bisa ke ginjal. Nah, sekarang baru ke saraf-saraf tepi di kaki saya yang terkena. Nah, karena itu saya berpikir-pikir, merenung-renung, mungkin kalau saya nggak mengalami ini, harus menjalani isolasi, mungkin saya nggak akan pernah menemui dokter untuk menyelesaikan diabetes saya. Dan juga kemungkinan dampaknya juga bisa lebih buruk untuk saya dan keluarga. Jadi saya mengibaratkan perjalanan COVID ini bagi saya seperti sebuah ilustrasi cerita tentang ketika gubukmu terbakar, itu yang kita tahu mungkin cerita itu. Seorang yang menangis di sebuah pulau terpencil karena gubuknya terbakar, lalu dia berseru pada Tuhan, kenapa melakukan ini Tuhan? Tapi nggak lama setelah itu ada kapal laut datang, dan ternyata untuk menyelamatkan pria itu. Ketika dia bertanya, Nakhoda, kenapa? Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Ya, kami melihat tanda asapmu dari jauh. Nah, jadi mungkin ketika saya menjalani ini adalah seperti saya mengalami gubuk yang terbakar, tapi di balik itu saya menerima rencana Tuhan yang jauh lebih baik juga. Nah, puji Tuhan sekarang senut-senut di kaki sudah hilang, walaupun masih kadang muncul, tapi paling tidak saya ada perbaikan untuk persoalan
diabetes saya juga. Nah, mungkin itu yang saya pahami dari firman Tuhan dari Ayub 42 ayat 2 tadi. Bahwa rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Ya, amin Pak. Wah, luar biasa. Saya teringat, saya pun setelah dinyatakan sembuh itu, nanti itu godaan datang tuh Pak. Kendor-kendornya itu bisa muncul lagi. Kalau dari saya berharap jika memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yedi mengenai donor plasma darah itu memungkinkan, seperti juga Dr. Fiona sampaikan, kalau memang saya diberikan anugerah itu, mungkin saya bersedia untuk menjadi pendonor jikalau saya memang nyatakan sembuh dan bebas dari COVID ini setelah swab yang kedua nanti mungkin. Nah, berharap dari situ memang saya bisa membantu lebih banyak orang untuk dapat sembuh juga. Itu harapan saya. Dan juga saya ingin menyampaikan kepada kita, mengapa kita tidak perlu panik menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena kita boleh meyakini bahwa ternyata virus cinta itu nggak kalah kuatnya untuk menyebar pada masa-masa ini. Betul. Kita boleh melihat ada banyak ekspresi kasih dan bagaimana orang ingin saling membantu satu dengan yang lainnya. Itu justru pada masa-masa yang berat ini. Dan kami sekeluarga boleh mengalami itu. Bahkan bukan hanya dari anggota jemaat, dari rekan-rekan yang sharing, bahkan tetangga kami pun juga warung yang biasa kami berbelanja, jika kami minta bantuan untuk sekedar diantarkan sabun, lapisan sabun cuci, mereka bersedia untuk mengantar. Jika kami butuh bumbu untuk membuat masakan, mereka bersedia kami telepon dan membantu. Jadi mereka sangat memahami sekali. Jadi betul kata Dr. Fiona tadi bahwa di Jakarta memang resistensi dari masyarakat kepada penderita COVID memang tidak terlalu terlihat. Dan itu kami rasakan. Kami juga dikirimi makanan sehingga hari itu kami dapat double makanan yang terjadwal dan tiba-tiba tetangga datang mengirimi kue tiaw buatannya. Wah, itu sungguh menguatkan kami. Jadi saya pikir virus cinta kasih ini memang sebisa mungkin kita tularkan di masa-masa yang berat ini. Itulah kenapa kita tidak perlu panik menghadapinya. Terlebih saya meyakini bahwa semua ini terjadi pasti ada rencana Tuhan, maksud Tuhan dari apa yang boleh kita lalui, bahkan dari penderitaan kita, atau mungkin dari rasa duka cita karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita bisa meyakini selalu ada rencana Tuhan yang indah, baik bagi diri kita, bagi gereja, dan juga bagi bangsa dan bahkan dunia ini. Mungkin itu dari saya, Pak Martin, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih Pak Andi untuk penyuaraan tentang cinta itu. Ini sangat penting di masa-masa seperti ini.